sini saya akan menjelaskan mind map akuntabilitas. Berikut merupakan gambaran mind map akuntabilitas. Konsep akuntabilitas. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama menurut Bovens 2007. 3 fungsi utama akuntabilitas publik ini yaitu: 1. Peran demokratis untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga adalah peran pelajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas publik terdiri atas 2 jenis, yaitu yang pertama akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, dan yang kedua itu akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Berikutnya, aspek-aspek akuntabilitas mencapai beberapa hal. Yang pertama itu, akuntabilitas adalah sebuah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat, berorientasi pada hasil, membutuhkan laporan dan membutuhkan konsekuensi, dan memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, tingkat akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu dimulai dari yang terendah, yaitu yang pertama akuntabilitas personal, kedua akuntabilitas individu, ketiga akuntabilitas kelompok, keempat akuntabilitas organisasi, dan yang kelima itu akuntabilitas stakeholder. Setiap organisasi memiliki mekanisme akuntabilitas tersendiri. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi: yang pertama akuntabilitas kejujuran dan hukum, kedua akuntabilitas proses, ketiga akuntabilitas program, dan keempat akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain adalah perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab atau responsibilitas, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, dan kejelasan. PNS yang akuntabel. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN disebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas kepastian hukum, yaitu profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip, yaitu nilai dasar, komitmen etik dan kode perilaku, komitmen integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan. Yang diharapkan dari seorang PNS adalah perilaku individu yang sesuai kode etik, perilaku terkait transparansi, perilaku tidak curang dan koruptif, bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya negara, dan perilaku berkaitan konflik kepentingan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mind map nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut
merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Berikut merupakan gambaran dari mind map nasionalisme. ASN berwawasan kebangsaan dan memiliki nasionalisme yang kuat. Untuk itu, setiap pegawai negeri sipil sebagai bagian dari ASN harus senantiasa tak menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam melaksanakan tugasnya, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga, persatuan Indonesia, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga setiap pegawai ASN wajib memiliki jiwa nasionalisme Pancasila yang kuat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, yaitu ASN sebagai pemersatu bangsa dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya. Kemudian ASN sebagai pelaksana kebijakan publik yang senantiasa mementingkan kepentingan publik, dan ASN profesional dan melayani yang berintegritas, sehingga terwujudlah ASN yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas.